Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Tanpa kita sadari, semakin hari kita semakin mendekati akhir zaman. Memang sebagai manusia biasa kita tidak mengetahui kapan hari kiamat akan datang. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tandanya agar kita bisa mempersiapkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kali ini salah satu tanda hari kiamat terjadi di Brunei Darussalam. Hal apakah yang terjadi di negara kaya tersebut? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut bersiaplah. Salah satu tanda kiamat sudah terjadi di Brunei Darussalam, versi dari Magenta Islam. Tanda hari kiamat di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara, tepatnya di Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Malaysia dan bertetangga dengan Indonesia. Walau mempunyai wilayah yang terbilang cukup kecil, tetapi negara satu ini mempunyai sumber minyak dan gas alam yang menopang perekonomian negaranya. Tentunya negara tersebut salah satu negara sejahtera yang ada di wilayah Asia Tenggara. Selain itu di sana juga mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Berbagai macam syariat Islam dijalankan di sana. Bahkan hukum tegas pun dijatuhkan kepada para pelaku maksiat. Namun ada satu hal yang menjadi salah satu tanda hari kiamat muncul di Brunei Darussalam. Karena negaranya sangat sejahtera, rakyatnya pun sangat sedikit yang kesusahan. Hal ini membuat pemerintah mereka sulit mencari penerima zakat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis, tidak datang hari kiamat hingga harta menjadi banyak pada suatu kaum. Harta itu terus melimpah sehingga membingungkan pemiliknya. Siapakah yang mau menerima sedekah dan zakat darinya? Bahkan jika seorang dipanggil maka dia berkata, aku tidak membutuhkannya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa akhir zaman sudah ada di depan mata. Maka dari itu sahabat beriman, persiapkan diri dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Tanda akhir zaman di tanah Arab. Sahabat beriman, tanda akhir zaman akan muncul di berbagai belahan dunia. Bahkan di tanah Arab yang suci pun akan ada beberapa tanda yang muncul bahkan sudah terjadi. Salah satunya adalah akan turun salju di tanah Arab yang merupakan negara dengan gurun pasir yang luas. Memang secara logika tidak mungkin. Ternyata hal tersebut sudah terjadi pada 2 Januari 2022. Salju turun di Jabal Alas dan juga pegunungan Abar dan Alkan. Dijelaskan dalam hadis, kiamat tidak akan terjadi hingga wilayah Arab kembali menjadi tanah yang subur. Banyak padang hijau dan sungai-sungai, hingga orang yang melakukan safar antara Irak dan Makkah tidak ada yang ditakuti selain kegelapan di jalan. Dan tidak muncul kiamat sampai terjadi banyak pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad 8833. Lalu di Arab sendiri sudah mulai membuka diri dan mengalami pembangunan yang besar-besaran. Beberapa gedung pencakar langit sudah berdiri dengan megah di sana. Contohnya adalah PIF Tower di Riyadh dengan ketinggian 385 meter. Lalu ada gedung Burj Khalifa Riyadh Kingdom Center. Bahkan di tanah suci Makkah terdapat bangunan tinggi Makkah Royal Clock Tower. Ternyata hal tersebut merupakan salah satu tanda kiamat. Dalam hadis diterangkan, bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan penggembala kambing, kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kalian persiapkan diri sahabat beriman? Amalan pelindung di akhir zaman. Kita memang tidak akan bisa menghindar atau bersembunyi saat hari kiamat datang. Namun kita akan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menjalankan amalan baik ini selama hidup di dunia. Amalan tersebut adalah puasa. Dijelaskan dalam hadis,
Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya." Sedangkan Al-Quran berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya." Maka keduanya pun memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, tidak ada kerugian dalam menjalankan amalan baik yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian masih mau berbuat dosa sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.